Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Bung Rocky kelihatannya ini Anda mesti siap-siap bahwa prediksi Anda tentang hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu salah semua gitu ya. Karena karena tadi dalam acara halal bihalal dengan PBNU itu, nah ini disiapkan karpet merah dan datang beda dengan waktu PKS ya. Itu Pak Prabowo ngakui bahwa dia itu sebenarnya sudah cukup lama disiapkan oleh Pak Jokowi rupanya untuk menjadi presiden, dan karena itu ya dia memang akan meneruskan semua legasinya dari Pak Jokowi, karena dia betul-betul belajar banyak dengan Pak Jokowi. Dan jadi nggak perlu kaget kalau kita juga mendengar penjelasan dari TKN bahwa soal susunan kabinet Pak Prabowo Gibran ini menunggu pertemuan antara Pak Jokowi dengan ketua umum partai dan Prabowo Gibran. Kita mulai berpikir apa sebetulnya yang ada di kotak Pandora sehingga takut untuk dibuka tuh. Tapi kotak Pandora pada akhirnya akan terbuka tuh. Apa yang menyebabkan Pak Prabowo itu disimpan di kotak Pandora oleh Jokowi atau sebaliknya? Jokowi disimpan oleh Pak Prabowo di kotak Pandora. Kan itu misterinya di situ. Tetapi sebagai orang yang atau sebagai masyarakat yang berupaya melihat kejujuran di dalam leadership, kita mesti anggap bahwa keterangan Pak Prabowo akhirnya mengakhiri semua spekulasi itu, termasuk spekulasi saya yang menganggap bahwa Prabowo itu tentu seseorang yang punya kapasitas leadership dan ingin menunjukkan distingsi antara dia dan Jokowi. Walaupun kita tahu bahwa Pak Prabowo itu nyantri di kabinetnya Pak Jokowi. Tetapi di dalam politik kita mesti lihat seorang leader itu mesti ada distinctive karakter dengan yang sebelumnya tuh. Jadi kalau Pak Prabowo bilang saya hanya meneruskan sepenuhnya dan sudah lama di kader oleh Pak Jokowi, ya sebaiknya Pak Jokowi aja yang dari awal jadi 3 periode, jadi 5 periode bahkan kan. Kan logikanya begitu. Kita mau kasih keterangan ini pada Gerindra terutama atau koalisi Prabowo 02 ya, yang juga masih berupaya untuk menjadi murid dari Pak Jokowi. Padahal kita tahu Pak Jokowi itu di dalam banyak kritik yang bahkan disediakan secara metodologis. Kalau dalam negeri udahlah, kalau BEM kritik, guru besar kritik mungkin dianggap ya kalian kan nggak ada kekuatan. Tetapi di luar negeri itu dibicarakan bahwa Indonesia itu terjebak kembali pada otoritarian, pada proto-otoritarian. Dan itu yang menimbulkan semacam menyesalan kenapa kita tidak bisa tunjukkan bahwa Indonesia bisa dihidupkan lagi demokrasinya kan. Kalau Pak Prabowo bilang saya akan meneruskan tradisi Pak Jokowi, artinya dia akan meneruskan tradisi berhutang. Ya boleh baik berhutang, tetapi dalam komposisi yang baru mestinya, di mana variabel itu bukan sekedar rasio utang terhadap PDB, tetapi daya beli, disparitas. Kan itu yang mesti ditunjukkan kan. Yang kedua soal hak asasi manusia. Bahwa Jokowi secara implisit tidak menghendaki oposisi, padahal oposisi adalah hak asasi manusia. Berarti Prabowo akan melanjutkan hal itu tuh. Undang-undang ITE mungkin akan dikembalikan sifatnya pada aspek pidananya tuh. Jadi semua hal yang diterangkan oleh Pak Prabowo, kalau benar yang dia maksud bahwa dia dipersiapkan oleh Jokowi, artinya dia dipersiapkan untuk meneruskan semua kebijakan Jokowi, termasuk IKN, termasuk kereta cepat segala macam yang sebetulnya memboroskan anggaran, termasuk stunting yang 24%, termasuk macam-macam gitu. Nah, kita mau lihat sebetulnya diksi dari Pak Prabowo di awal pemerintahan dia nanti itu yang sudah terbaca bahwa ya buat apa sebetulnya ada pemilu kalau sifat dari pemilu itu tidak menghasilkan perubahan. Walaupun kita tahu bahwa Prabowo memilih prinsip melanjutkan iya, tapi yang dilanjutkan apanya kan itu kan. Kan semua indeks korupsi kita tuh turun terus, kita turun ke arah 37. Artinya hanya 37 orang Indonesia dari 100 orang yang jujur gitu. Apa ini yang mau dilanjutkan? Indeks korupsi kita dalam tatapan Freedom House, dalam tatapan lembaga hak asasi manusia itu jatuh jauh di bawah. Apa itu yang mau diteruskan? Odious debt kita juga begitu tuh. Jadi kelihatannya Prabowo mungkin ya kalau dibilang kesirup ya memang kesirup akhirnya kan. Tetapi orang masih menganggap ya kan belum dilantik Prabowo di Oktober kan. Itu artinya semua hal yang dibayangkan oleh Pak Prabowo itu masih bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi. Padahal kita tahu Prabowo sudah jadi leader. Nah, leader itu mesti tunjukkan leadership, bukan dealership. Ya. Tadinya saya termasuk orang yang mencoba juga
punya analisis seperti Anda ya, bahwa ini pasti Pak bagaimanapun juga menyimpan strategi Pak Jokowi, Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi gitu, sehingga seperti itu. Walaupun mungkin kepercayaan saya tidak sebesar Anda gitu. Tapi terpaksa dengan berbagai statement-statement dari Pak Prabowo belakangan ini, saya mulai mulai menjadi meragukan termasuk kepercayaan saya sendiri, keyakinan saya sendiri tentang Pak Prabowo. Saya menghitung itu karena di dalamnya ada Pak SBY. Jadi artinya Ya, sebetulnya kalau Prabowo tetap jadi eh, pendukung, ya akhirnya kan dia harus mendukung ya, ya. Pak Jokowi. Artinya Hmm. SBY juga sebetulnya mengizinkan Ya, atau mengiyakan ya. Prabowo mendukung. Yang Hmm. sebaliknya kita tahu bagaimana SBY itu melakukan semacam tindakan politisasi di dalam langkah dia untuk tidak mendukung Anies tapi mendukung Pak Prabowo, tentu dengan kalkulasi bahwa kubu Pak SBY ini yang juga punya kemampuan untuk melihat potensi Prabowo ke depan, tentu memberi nasihat pada Prabowo kan, artinya Hmm. nasihat Pak Jokowi tidak didengar dong oleh Pak Prabowo tuh, Hmm. atau Pak SBY sendiri yang memang menganggap ya sebaiknya mendukung Jokowi. Nah kalau itu dari awal kita mulai Nah, menunjukkan betapa pragmatis elit kita itu dalam berpolitik itu. Demikian juga hal yang sama terjadi pada Surya Paloh, terjadi pada Cak Imin tuh. Jadi hmm. kita mau nilai akhirnya ini memang kualitas kepemimpinan kita itu jauh 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 di dalam threshold yang dibuat oleh pendiri bangsa kita. Ini Ya, orang-orang yang nggak ada prinsip sebetulnya tuh, yang ya, ya. terpaksa ada di dalam kekuasaan hanya untuk menyelamatkan rupiah yang makin merosot atau bisnis yang mulai terganggu. Jadi ide tentang negara kesejahteraan, ide tentang negara demokratis, ide tentang keadilan sosial yang diungkapkan bertahun-tahun orang semacam Surya Paloh misalnya itu, ini adalah restorasi. Hmm, hmm. Akhirnya jadi restoran doang, bukan restorasi kan Ya, ya. sebetulnya. Demikian juga Cak Imin, ini kami perubahan, kami akan memberi Ya. pikiran alternatif. Akhirnya yang alternatif itu artinya sama dan sebangun dan dengan apa yang sebelumnya dia lakukan. Jadi Hmm. sebetulnya nggak ada soal buat kita anggap bahwa ya udah ini momentum untuk menilai bahwa memang tidak ada leadership, yang kita ini bangsa ini dihuni oleh para dealer, bukan oleh para leader. Dan Ya, itu ya. yang bagi saya justru semakin positif, bahwa memang negeri ini mesti tenggelam dulu, baru bisa diapungkan kembali oleh daya angkat gelombang laut, kira-kira begitu. Ya, ini makin serius nih ketika Anda perluas analisisnya ya, termasuk para pendukung koalisi 02 ya, karena saya kira memang tidak bisa dilepaskan, kita mesti harus analisis sampai seperti itu, karena tentunya analisis kita selama ini bahwa satu melihat background Pak Prabowo sendiri yang berbeda dengan Pak Jokowi begitu ya, itu kan memberikan harapan bahwa akan ada yang berbeda dengan Pak Jokowi. Kemudian ada orang tokoh-tokoh seperti Anda sebut tadi SBY ya, yang jelas sangat sangat diametral dengan Pak Jokowi kan, karena pernah juga tentu kita perlu ingatkan pernah membuat sebuah buku kecil tentang soal cawe-cawenya Pak Jokowi, dan kalau itu ternyata kemudian dia juga larut hanya karena dia bagian dari kekuasaan itu, dan kemudian Demokrat juga dapat kursi di situ, menurut saya ya memang kelasnya sama. Mohon maaf kita terpaksa mesti bicara seperti itu gitu. Kelasnya sama. Ya. Pada akhirnya begitu tuh. Saya setelah keputusan MK kemarin dan KPU menyatakan Prabowo Gibran sebagai presiden, saya udah ada di 7 atau 8 universitas dan semua Oke. bertanya hal yang sama itu. Hmm. Kemana arahnya tuh? Iya, iya, Dan iya. mereka sebetulnya mulai mencium tanda-tanda bahwa akhirnya semua akan tunduk pada semacam sensasi baru Hmm. Jokowiisme itu. Iya, iya. Apa Jokowisme kedua tuh. Hmm. Tetapi saya masih bertahan untuk mengatakan bahwa politik itu ada rumusnya, bahwa begitu kekuasaan berpindah pasti akan ada ketegangan antara yang lama dan yang baru tuh, apapun ceritanya. Tetapi tentu kita tunggu waktu. Tapi sambil menunggu waktu, kita justru menginginkan mendorong aja supaya betul-betul seluruh kemampuan Jokowi itu dialihkan pada Pak Prabowo, supaya demikian juga Demokrat. Deklarasikan aja bahwa kami Demokrat, Partai Demokrat, Pak SBY mungkin bisa bicara, kami memang dari awal juga dipersiapkan oleh Jokowi. Demikian juga PAN, demikian juga Iya, 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 iya. PKW Nasdem, bahwa kami semua. Jadi saya membayangkan nanti Prabowo memimpin semacam konferensi pers, sebelah kirinya ada Pak SBY, sebelah kanan ada Pak Surya Paloh, lalu agak jauhan sedikit ada Cak Imin, lebih jauh lagi ada Zulkifli, lalu sama-sama meneriakkan kami semua adalah murid Jokowi. Kan lebih enak begitu kan? Iya, iya, iya. Supaya orang nggak perlu lagi bikin analisis. Sementara di satu pihak
Ibu Mega akan katakan kami akan memilih jalan alternatif. Kan itu lebih enak tuh. Ya, ya, Jadi ya. terlihat bahwa memang kita mesti ada semacam sistem dua partai aja tuh. Ada yang betul-betul nekat untuk jadi murid dari Jokowi, dan ada yang betul-betul ingin menjadikan Jokowi sebagai contoh dari guru yang berkhianat pada Ya, PDIP. Kan gampang itu. ya, Jadi ya. sekali lagi bagi kita justru lebih mudah nanti kalau Aha. deklarasi itu dilakukan cepat-cepatnya dan dalam tempo dan dengan cara saksama. Iya, 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 iya. Karena kalau kita teruskan tadi Pak Prabowo misalnya ketika pidato di PBNU juga menyatakan bahwa dia pergi ke Cina, kemudian ke Jepang itu juga atas sarannya Pak Jokowi, dan sekarang dia juga akan pergi ke Timur Tengah seperti yang disarankan oleh Pak Jokowi. Tetapi gini, yang juga yang mesti membuat kita bersiap-siap ya, dan kita juga prihatin itu adalah karena bagaimanapun NU ini adalah ormas terbesar ya di Indonesia, dan kita berharap tentu sebagai ormas dia juga memerankan peran kontrol. Tapi belum Ketua PBNU Yaya Stakuf sudah menyatakan bahwa tidak mungkin tidak mereka itu akan membersamai pemerintahnya Prabowo dan Gibran, karena kata dia mengutip lembaga-lembaga survei yang menyatakan bahwa pemilih terbesar dari Prabowo Gibran itu NU. Jadi mau nggak mau sukses tidaknya pemerintahan ini ya harus didukung oleh NU. Itu saya jujur mulai agak makin khawatir ini, karena di masa lalu kan apa yang terjadi, civil society itu juga tidak bergerak gitu, dan seperti kesirap juga dengan Pak Jokowi. Jadi kita bisa bayangkan semua ideologi partai tergantung pada hasil survei. Demikian Ya. juga kitoh NU misalnya tunggu hasil survei Ya, ya, buat, ya. buat buat memahami kitoh NU itu. Jadi NU sebagai masyarakat sipil yang didirikan demi membela pikiran-pikiran kebudayaan, pikiran-pikiran rohani, akhirnya mesti jadi bagian dari rejim kan. Itu artinya apa yang ada di dalam pembicaraan petinggi-petinggi NU sehingga mengambil keputusan itu. Kan itu pertanyaannya, apakah di situ ada pembicaraan pragmatis atau oportunistik, atau di situ ada pembicaraan tentang masa depan demokrasi? Apakah di NU ada semacam upaya untuk mendeteksi potensi pelemahan negara bangsa, pelemahan masyarakat sipil, pelemahan kaum intelektual, sehingga memutuskan untuk bergabung dengan kekuasaan? Kan bukan itu sebetulnya yang dimaksudkan di dalam, kalau kita baca apa yang menjadi latar belakang pendirian NU dan kapasitas dia selama Orde Baru lalu berlanjut. Jadi akhirnya NU ingin menegaskan bahwa dia tidak mandiri sebagai komponen masyarakat sipil, dia berpihak pada kekuasaan tuh. Jadi udah hal-hal yang kita coba bayangkan, apakah Gus Dur akan lakukan hal yang sama, kita nggak tahu. Tapi kita mulai membaca bahwa ya udah kalau diputuskan begitu, toh NU punya jalan pikirnya sendiri, atau NU memang ingin mengambil cara yang tidak terduga, tapi bagi petinggi NU itu diduga sebagai bermanfaat bagi organisasi itu. Itu urusan petinggi NU. Tapi bagi urusan masyarakat sipil, tetap dilihat bahwa NU itu, Nahdlatul Ulama itu adalah bagian dari masyarakat sipil yang dengan kapasitas intelektual, kapasitas kebudayaan, dan kapasitas demografinya bisa menghalangi potensi otoritarisme, potensi ketidakadilan. Tapi NU akhirnya going native, mau bergabung dengan kekuasaan. Artinya itu ada pragmatisme di situ. Entah pragmatisme elit atau pragmatisme satu dua orang. Ya. Karena ini ketika menyambut tadi, dia disambut Yaya Stakuf bersama adiknya Yakult Khalil Qomas gitu ya, yang juga notabene adalah menterinya dari Pak Jokowi kan begitu. Jadi kita bisa menangkap secara tersirat, bahkan bukan tersirat lagi, saya kira tersurat ya, bahwa ini semacam pernyataan dari NU, gue punya peran besar loh ya dalam memenangkan kalian itu. Kira-kira kan begitu, dengan menyebut bahwa mayoritas pemilih NU itu memilih Prabowo Gibran. Artinya apa, porsi kita juga masih dapat porsi yang cukup besar di pemerintahan ini. Kan sebenarnya bahasanya seperti itu. Bayangkan misalnya kalau yang terpilih adalah Anies, maka NU akan disurvei lagi itu. Demikian juga pemilu berikutnya itu. Jadi NU patokannya ada hasil survei tentang hasil pemilu. Jadi kelihatannya NU ingin memposisikan dirinya sebagai orang yang menunggu siapa yang menang. Kira-kira itu. Bukan NU yang ingin menang dalam peradaban, tapi NU menunggu siapa yang akan menang. Demi apa? Dia tentu demi hal-hal yang material, bukan hal-hal yang moral atau etis kan. Jadi kita hanya bisa menduga atau membaca itu dari kejauhan. Tetapi yang dari kejauhan seringkali itu menunjukkan bahwa kita berjarak, oleh karena itu kita
lebih natural itu, lebih mampu untuk membuat penilaian. Nah, mereka yang ada di dalam tentu nggak bisa membuat penilaian, sama seperti orang yang ada di dalam potret nggak bisa melihat potretnya sendiri. Ya, kan kita dalam hal ini kita kritik semacam ini kepada NU karena bagaimanapun kita tahu sejarah NU bagaimana, dan kita berharap sebagai sebuah lembaga Muslim terbesar, sebagai ormas terbesar Islam tuh, dia tentu harusnya punya peranan besar dalam menjaga itu. Kalau dia larut dalam sebuah kekuasaan, nanti ketika terjadi apa-apa pada kekuasaan kan dia tidak bisa mengambil jarak dan melakukan kontrol kan. Itu NU artinya menjadi bagian dari political society ketimbang civil society. Jadi udah itu sebuah organisasi yang besar, organisasi masyarakat yang besar sebetulnya lebih kuat dari gabungan partai politik. Karena partai politik itu bisa berubah-ubah orientasinya tergantung transaksi. NU kan nggak boleh berubah tuh, karena apa yang diucapkan di 1926 itu berlaku sampai ke hati nurani pendukung NU di 2024 kan, harusnya begitu tuh. Jadi mendukungnya oke, tetapi NU sendiri sebagai institusi peradaban dan berbasis pada keadilan sosial harusnya tidak ada dalam kekuasaan. Itu aja dasarnya atau simbolnya dari awal tuh. Tetapi memang ada kalau kita baca riset ilmiah kan dianggap NU itu selalu akomodatif. Oh iya, boleh akomodatif, tetapi bukan memamerkan itu sebagai kebutuhan material. Dan saya kira kita tetap akan mengambil peran itu ya, bersama dengan civil society dan bersama dengan rakyat. Ya, Bung Rocky. Ya, kita tetap adalah bagian dari mereka yang tidak ingin mengambang bersama kekuasaan. Lebih baik tenggelam bersama rakyat daripada mengambang bersama kekuasaan. Kita bukan tenggelam, kita menyelam bersama rakyat. Ya, karena kita mampu menyelami apa yang menjadi dasar keadilan dari masyarakat sipil. Oke, baik, makasih Bung Rocky. Ya. Thank you. Yep.